Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Adi di podcast Ngobras Sareng Kang Adi. Kali ini saya sudah ada mystery guestnya. Mystery guestnya. Jadi ini salah satu panutan saya di Bogor. Bahkan mungkin yang saya bilang juga salah satu yang menjadi ide saya membuka bisnis laundry gitu loh. Ada Mbak Derin, atau lebih kenal nggak Mbak Sri Derin Salihah. Wah, dari namanya udah Salihah ya. Oke kawan-kawan, sedikit gambaran. Saya kenal Mbak Derin itu di 2000 berapa ya Mbak Derin ya, sekitar 2014 ya kalau nggak salah, 14-15 di acara di Saung Pak Ewok. Karena waktu itu kebetulan saya diajak untuk bergabung di TDA, di komunitas tangan di atas. Dan salah satu syarat saya waktu itu untuk kalau mau bergabung adalah saya harus ada temennya yang orang laundry. Gue bilang gitu. Saya yang bilang ke kamu. Saya mau gabung di TDA kalau ada teman saya yang orang laundry. Karena yang saya tahu waktu itu di TDA itu banyaknya kuliner ya, gitu loh. Terus Passion. Ya passion atau kuliner gitu loh. Sehingga akhirnya waktu itu aku bilang, ada nih Mbak Derin, owner dari Bogor Laundry. Wah, tepat. Akhirnya saya bisa dipertemukan dengan Mbak Derin. Oke. Kawan-kawan, satu gambar lagi adalah dulu sebelum Bogor Laundry namanya Tiara Laundry. Tiara Laundry ya. Oke, Mbak Derin mungkin bisa ceritakan Mbak perjalanan bisnisnya. Kenapa sampai Mbak Derin memilih usaha laundry gitu loh. Dulunya sempat kerja atau gimana Mbak? Ya, dulunya asalnya kerja Pak di Dompet Duafa. Oh, Dompet Duafa. Bagian fundraising. Fundraising. Fundraising tuh kayak semacam marketingnya buat lembaga sosial. Nah, fundraising saya itu kebetulan gimana caranya si pemilik usaha mau berzakat ke Dompet Duafa. Yeah. Kerja saya adalah canvassing dan ketemu sama pengusaha-pengusaha Oh, gitu, Pak. Jadi karena hampir tiap minggu, hampir tiap hari itu kita ada komunikasi dengan pengusaha-pengusaha baru, kayaknya tuh tertimprint ya maksudnya. Terpengaruhi gitu. Kayaknya seru juga ya bisnis gitu. Dari sekian banyak pengusaha yang saya temuin, yang paling menarik ya, dan kayaknya barrier to entry-nya rendah gitu, saya pilih laundry deh. Waktu itu ketemu pertama dengan siapa Mbak? Yang misalnya sehingga Mbak Derin memutuskan untuk buka usaha laundry. Dengan namanya Pak Heri. Oh, Pak Heri. Pak Heri Tiara Laundry di Jakarta Utara. Dan beliau yang pertama kali bantu saya buat ngebangun Tiara Laundry. Nanti saya tag orangnya dia. Asyik. Heri apa? Heri Aryati. Iya, Arya. Orang Makassar kan? Tahu lah. Kan dulu saya bikin Pak Ewok, kursi-kursinya dari dia. Oh gitu. Dia sekarang masih ini nggak? Masih nggak laundrynya ya kalau? Laundry udah enggak, tapi dia furniture lebih ke bikin itulah. Buat kafe-kafe gitu. Oh gitu. Oh iya, Makassar ya. Oh ya Allah. Gitu, dunia kecil kan. Oke. Jadi dulu pertama kali ke Pak Heri bikinlah laundry dengan nama Tiara Laundry. Nama laundry beliau. Franchise ya. Franchise ya. Berapa tahun tuh? Mungkin 2 tahun ya, setahun 2 tahun. Setahun 2 tahun. Karena kawan-kawan pertama kali saya di Bogor ini ya, yang saya lihat itu ya pertama Tiara Laundry ini, karena posisi kebetulan di Jalan Raya Pajajaran ya Mbak. Betul. Jadi terlihat lah. Kalau waktu di Jalan Pajajaran udah Bogor Laundry. Yang Oh iya benar. Tiara. Benar. Masih Tiara, berarti 2 tahunan ya. 2 tahun gitu. Jadi perjalanan waktu itu semuanya di setup dari Pak Heri lah ya. Betul, di setup dari Pak Heri. Beliau yang bantu dari nol. Nah, posisi waktu itu Mbak Derin sudah menikah atau masih sendiri atau gimana? Oh iya, waktu itu saya udah nikah, terus baru punya anak juga, jadi udah terbiasa kerja, terus nggak ada kerjaan jadi bingung ya kayak gitu. Oh, sempat berhenti jadi dari kerja berhenti? Di kerja berhenti, terus saya juga memang ketika sudah punya anak, jadi selama kerja tuh hamil, terus ketika mau melahirkan saya resign gitu karena bapaknya kerjanya jauh, masa saya juga kerja juga gitu ya. Jadi pokoknya saya kalau udah punya anak saya mau berhenti kerja. Tapi udah berhenti kerja juga bingung ya mau ngapain, bengong itu gangguin suami, jadinya kabaran balas jadi kesel sendiri. Marah-marah ya. Betul. Jadi ya udah deh saya izin ke suami mau buka usaha dan kontak lah, disetujui kontak lah. Awalnya juga nggak disetujuin sih. Ngapain buka laundry pula? Emang benar, emang bisa menghasilkan
tapi ya saya bilang coba dulu aja lah kayak gitu, dicoba akhirnya setuju mau kayak gitu. Waktu pertama kali Mbak Derin buka laundry itu dengan berapa mesin, Mbak? Kalau nggak salah 2 mesin ya, 2 mesin. 2 mesin 1 dryer, Satu 2 mesin 1 dryer. Nah, kawan-kawan berarti sebetulnya buka laundry itu nggak perlu yang langsung banyak mesin ya Mbak Derin ya? Sebenarnya iya, kalau saya sih ya karena dana terbatas ya Pak. Karena dana terbatas. Maksudnya kan kalau jor-joran terus nanti ya saya mah tipikal yang berhati-hati sih Pak gitu ya. Jadi realistis aja dari mulai kecil, kalau terus kalau semakin berkembang ya kita tambah kayak gitu. Jadi dulu 2 mesin cuci sama 1 dryer. Ada 1 mesin lagi second ya Allah ya. 1 dryer dan 1 mesin cuci second yang malah jadi PR. Jadi kalau saran saya sih kalau awal buka jangan beli second. Betul, setuju saya. Jadi gini teman-teman, banyak teman-teman yang karena alasannya budget mereka buka laundry, buka suatu usaha, bukan laundry aja sebetulnya. Kan dulu saya waktu itu pernah rental mobil, beli mobil second, ternyata malah merotin kalau kata high cost ya, high cost. Ada aja masalahnya gitu loh. Mesin cucinya baru dipakai Berapa kali rusak, kita servis dan dimana kita waktu itu lagi butuh-butuhnya cepat ya. Nah, betul. Kita tuh lagi fokus gimana ngembangin pasar, ngembangin usaha, jangan sampai terganggu gara-gara operasional mesinnya nggak support kayak gitu. Jadi kalau awal-awal beli yang baru dulu biar masalah mesin nggak jadi masalah. Kendala betul. Nah, kan waktu itu memulai dengan 2 mesin dan 1 dryer. Berapa karyawan Mbak Derin? 3 karyawan. Maksud saya, jadi waktu itu ada bagian cuci 1, setrika 1, cuci sekaligus kasir, bagian setrika sama delivery. Saya backup, kalau mereka libur saya masuk. Oke. Dan waktu itu apa ya, maksudnya waktu buka pertama pasti kan ada sedikit maksudnya trik-triknya lah. Pakai promosi kah atau apakah, atau karena kebetulan memang posisinya di pinggir jalan ya udah buka aja gitu? Oh iya, itu betul posisinya di pinggir jalan, terus ya biasalah pasti ada promo. Waktu itu apa ya promonya tuh, bed cover, gratis bed cover gitu ya apa. Kalau namanya buka usaha ya, kalau kata saya ya awal-awal buka harus ada promo biar mereka tuh tahu, tertarik untuk coba. Kalau baru buka nggak ada promo ya mereka nggak ada keinginan untuk coba gitu, kalau kata saya tuh. Nah, ini yang menarik Mbak. Perjalanan bisnisnya kan waktu itu seorang ibu rumah tangga yang istilahnya baru berhenti dari kerja terus bikin usaha. Nah, dengan 3 karyawan, tapi yang teman-teman tahu dulu saya sempat ketemu Mbak Derin itu sampai karyawannya sudah 55 orang. 55 orang dalam waktu 10 tahun ya. Belum. Itu tahun ke-5 ya. Tahun ke-5 udah 55 orang. Sedangkan saya tahun ke-5 masih aja segitu gitu. Masih aja 6 orang. Ini udah melesat karena memang waktu itu mungkin Mbak Derin punya, ya kalau saya bilang cara berbisnisnya berbeda dengan saya ya, mungkin dengan cara membuka-buka cabang ya Mbak Derin ya. Jadi sebenarnya sih yang ngedongkrak penjualan itu karena saya buka di Pajajaran yang cabang yang kedua itu, dan Pajajaran itu sebentar, yang pertama berarti di mana? Di Jalan Baru. Oh, justru yang pertama itu Jalan Baru ya. Oh, saya malah berpikir yang pertama itu di Pajajaran. Nah, di Pajajaran yang kedua. Dia tuh tahun kedua buka di Pajajaran. Nah, itu sih yang bikin ngerek kita cepet gitu. Karena lokasinya bagus. Pertama dia tuh asalnya ex laundry. Jadi ketika saya masuk itu nggak dari nol. Saya udah start di sales dia 11 juta sebulan. Oke. Jadi pas masuk tuh saya tuh tinggal lanjutin aja. Saya tuh bulan pertamanya udah puluhan juta kalau nggak salah ya. Udah 20 juta gitu lah katanya. Lebih dari 11 juta. Waktu itu karena dia sales terakhir dia 11 juta. Jadi ketika saya buka dengan waktu yang lebih disiplin, karena waktu itu dia buka tutup banyak gitu, pendapatannya bisa lebih baik gitu. Kemudian karena tempatnya bagus juga, jadi banyak dapat kayak korporat gitu, jadi selain dari outlet retail, ada korporat yang masuk kayak gitu, jadi kegenjot lah. Jadi kalau saya bilang gini kawan-kawan, kalau Mbak Derin itu membangun bisnisnya pertama memang basicnya kiloan. Nah, dari kilo itu sekarang dia dapat juga yang corporate yang kalau saya bilang sih jadi ada duit bulanan lah ya. Bisa. Kalau kiloan kan harian ya. Harian. Gitu. Kalau corporate ya duit bulanan. Dan bahkan yang saya tahu sekarang sudah bukan outlet lagi, dia sudah ada workshop gitu loh.
Jadi sudah terpisah sekarang ya Mbak Derin ya. Yang outlet dijadikan ya outlet aja, hanya menerima penerimaan semua produksi di satu tempat. di workshop. Nah nanti kita ada videonya nih kawan-kawan. Jadi ntar saya minta izin Mbak Derin ya untuk videoin gitu loh workshopnya gitu. Oke. Nah yang saya tertarik lagi gini Mbak Derin. Sekarang ini kan Mbak Derin ini kan sudah, anggaplah kalau saya bilang sudah bagus lah ya. Sudah bagus, di mana omsetnya sudah, ya kalau saya bilang sudah lebih, udah bagus, sudah tinggi. Dan saya tahu kenapa sekarang Mbak Derin kok memilih kembali menjadi seorang ibu rumah tangga gitu. Capek Bu. Mbak itu. Karena gini kawan-kawan, sebelum potong nih, saya pernah gitu waktu itu Mbak Derin sempat curhat. Wah Pak Adi, mau saya tinggal tutup lah gini laundry gitu. Saya bilang wah sama Mbak Derin. Karena memang gini saya curhat ke tempat yang salah ya. Kalau sebenarnya jadi ini rahasia di belakang kita ya sebenarnya gitu. Ya kita berdua sama-sama, ternyata laundryku banyak banget masalahnya gitu. Padahal kita sudah bikin SOP ya Mbak Derin ya. SOP penerimaan. Bahkan yang Mbak Derin saya lihat lebih ketat lagi, ada pengecekan satu persatu piece-nya, bahkan ada dikasih tag, terus dikasih lagi kode, dikasih lagi jenisnya, sortir lagi, nanti sampai ke laundry, sampai ke workshop dicek lagi segala macam. Kok tetap aja ada masalah gitu loh. Tapi yang saya salut waktu itu Mbak Derin sempat cooling down terus akhirnya balik lagi ke laundry dengan semangat yang lebih lagi gitu loh. Oke Mbak Derin, kan yang saya tahu sekarang gini, Bogor Laundry itu udah berapa tahun sekarang? 13 tahun. Jadi 3 tahun lebih tua dari laundry saya gitu. Saya 10 tahun, adiknya kita ini. Gitu. Nah, Mbak Derin kan udah posisi yang menurut saya sudah bagus lah ya. Laundrynya sudah meningkat segala macam. Terus tapi kok kenapa sekarang Mbak Derin memilih untuk kembali menjadi seorang ibu rumah tangga atau menjadi istri yang baik gitu? Kalau saya bilang gitu. Gitu. Amin. Sebenarnya up and down ya Pak ya. Apa saya yang semangat ganti ya. Jadi tahun pertama tuh awal tahun tuh ya siang malam pikiran hati tenaga itu buat laundry semuanya itu 5 tahun pertama. Tapi ternyata saya nggak sanggup ya Pak ya. Nggak sanggup, terus yang curhat ke Pak Adi gimana ya, saya pusing udah mau tutup aja. Curhat juga ke Bu Lalas kayak gitu. Saran Bu Lalas, ngapain ditutup, sayang udah rekrut aja manajer, kata Bu Lalas gitu. Oh gitu ya, emang ada yang mau, udah coba aja dulu open recruitment, kata Bu Lalas tuh gitu. Akhirnya ya open recruitment, alhamdulillah ketemu manajer yang baru. Jadi saya bisa mundur gitu, jadi bisa mundur. Kebetulan waktu itu juga saya hamil anak kedua gitu. Jadi selama ngebangun Bogor Laundry saya ini Pak emang sampai nggak punya anak gitu, maksudnya dari pertama sampai kedua tuh jangkanya tahu, karena saya sepanjang itu juga tingkat stres tinggi kali ya. Jadi liar gitu ya. Terus pernah keguguran juga gitu karena kecapean ngurus laundry. Lah setelah ada manajer saya mundur, setelah ada manajer saya mundur buat apa ya, cooling down. Jadi saya ngedelegasiin aja, paling mengarahkan. Nah ada manajer tuh, kemudian ada manajer tapi kan tetap kita harus guide ya Pak ya, harus guide. Terus alhamdulillah pertolongan Allah dibantu, ada yang nawarin buat sertifikasi ISO. Nah itu salah satu yang mau kita bahas. Jadi Bogor Laundry ini salah satu laundry yang pertama yang pertama mendapat ISO gitu loh. Jadi luar biasa sekali, saya aja belum kepikiran pakai ISO. Sebenarnya bukan karena ISO-nya ya saya tuh, tapi semangatnya itu semangat merapihkan. Karena kan udah omsetnya udah tinggi, kata Bapak waktu itu saya ngehandle sendiri karyawan 55 orang. Dan itu tuh pusing banget. Nah, ketika ada manajer maka dialihkan gitu ya. Pusingnya dialihkan. Tapi kan dia orang baru ya, stres, jadi fresh gitu ya. Jadi mungkin ya nggak terlalu stres. Kemudian kan saya juga ada kewajiban untuk bantu dia untuk merapihkan gitu ya. Alhamdulillah ada pertolongan Allah, ada ditawarin buat sertifikat ISO. Ya saya semangat aja, bukan karena sertifikasinya, tapi saya pengen rapihnya gitu. Dan si ISO ini alhamdulillah banget tuh memang bantu saya untuk memperbaiki keadaan sehingga bisa menekan komplain, lebih rapi, lebih tertib dan sebagainya kayak gitu. Nah setelah itu sebenarnya sih saya memang udah nggak udah jarang banget ke laundry gitu.
paling kalau monthly meeting baru ke laundry, kalau enggak apa yang perlu ngobrol sama manajer baru ke laundry. Dan memang waktunya sih sekarang udah banyakan di rumah, Pak. Oh gitu. Banyakan di rumah. Nah, apa ya, kalau saya bilang memang bukan keterbatasan sih. Jadi kalau wanita tuh tetap ada kodrat. Pilihan siapa ya? Ada pilihan bahwa dia akan terus memajukan bisnisnya, tapi keluarganya ia tidak disupport. Sedangkan waktu itu kondisinya ya anak masih kecil, Betul. terus baru akhirnya hamil juga. Yang kemarin juga yang kita tahu kan, saya kemarin baru cari Cirebon, Mbak Derin, ke suatu yayasan Al-Madinah itu. Ya itulah masa-masa golden age-nya anak gitu loh. Betul sih, karena saya pikir gini ya, anak itu kalau saya salah ngedidik, nanti tuh harga yang saya bayar di masa depan tuh terlalu mahal gitu ya. Jadi saya pikir saya mendingan bisnisnya nggak terlalu sustain aja gitu ya. Yang penting masih tetap untung dan nggak ekspansi besar-besaran, tapi anak juga bisa terjaga. Gitu. Anak dan keluarga. Anak dan keluarga benar. Anak, keluarga ya istilahnya mas suami. Jadi memang pilihan sih. Tapi tapi nggak salah juga kalau orang-orang tuh banyak yang mampu ya Pak ya, sharing tenaga pikirannya untuk bisnisnya maju juga, anaknya juga oke. Cuman saya tuh punya keterbatasan, jadi karena saya nggak sekuat mereka, jadi saya pilih ya bisnisnya jalan aja gitu, survive aja. Betul itu. Jadi memang kontennya saya bikin, Mbak Derin, adalah edukasi sama teman-teman. Kenapa? Karena banyak juga yang bertanya sama saya, kenapa Pak Adi nggak buka cabang? Kenapa Pak Adi nggak? Ya mungkin seperti jawaban Mbak Derin juga ya, memang saya nggak mampu gitu loh. Saya nggak mampu untuk memanage banyak cabang, tapi tetaplah setiap manusia punya keinginan yang sama gitu loh, ya kan? Saya sama-sama pingin anggaplah saya pingin punya omset yang seperti Mbak Derin lah, walaupun saya tidak nyebutin jumlahnya. Saya pingin punya omset seperti Mbak Derin, tapi cara saya yang berbeda gitu. Gitu aja kan. Cara saya berbeda, tujuannya sama, yang penting sama omset itu segini gitu. Jadi nggak ada yang salah sih kawan-kawan dengan bisnis yang kita jalani, peran yang kita jalani juga ya, Derin. Bagaimana kita mengelola bisnis kita. Toh yang penting bisnis kita tetap berjalan dan bermanfaat bagi orang banyak. Ya nggak, Mbak Derin? Betul. Sekarang yang saya tahu berapa orang nih, Mbak Derin, karyawannya sekarang? Cuma 39. Jadi salah satu mungkin tips gimana laundrynya tingkat komplain menurun, kepuasan meningkat, itu adalah ternyata dari SDM, Pak. Jadi dulu tuh saya tuh banyak kasihan, enak. Mas, saya pernah bilang Mbak Derin ini bukan perusahaan tapi yayasan. Iya, saya tuh gak punya enakan, tapi kebetulan yang manajer saya itu orangnya kejem, Pak. Gitu. Dia tuh berani aja gitu. Bu, dia mah nggak bener. Ih, Bapak, dia Pak udah lama bener. Bu nggak bener, capek saya ngurusinnya gitu. Sama manajer saya sendiri diberhentiin. Nah, jadi salah satu kebaikan yang telah dia lakukan ke Bogor Laundry ya, Pak Daryanto waktu itu adalah dia berani memberhentikan karyawan-karyawan yang memang nggak qualified atau memang kejujuran kurang dan sebagainya. Kalau dulu tuh saya masih kasihan, nggak enak. Ya, dia punya keluarga, punya suami, punya anak gitu kan. Nah, betul, tapi saya juga selanjutnya tuh dapat dapat nasihat dari mentor saya ketika saya, Pak gimana ya, saya kasihan deh karyawan saya bla bla bla, tapi dia kerjanya nggak benar. Terus dia bilang tuh, mentor saya tuh Pak Teguh bilang gini, kamu tuh jangan bersikap seperti Tuhan katanya tuh, bahwa kamu adalah penjamin rezeki dia. Kalau dia nggak kerja di kamu, dia udah ada rezekinya katanya tuh. Nggak usah bersikap seolah-olah tuh kamu Tuhan pemberi jalan rezeki dia katanya tuh. Kalau dia nggak cocok sama kerjaan di perusahaan kamu, ya udah berhentiin aja, nanti ada rezeki lagi di tempat lain. Saya bilang, ya setelah saat itu sih saya jadi lagi nggak terlalu banyak mikir gitu. Kalau ternyata dia kurang perform di tempat saya, mungkin dia nggak cocok aja kerja di tempat saya. Ya, jadi gini, saya juga punya hal yang sama lah dengan Mbak Derin. Pertama kali membangun bisnis kan kita sama-sama yang, kalau menurut saya otodidak ya, Mbak. Betul. Saya nggak punya banyak trial error. Iya, nggak punya keluarga atau orang tua yang memang pengusaha. Jadi tapi menjadi pengusaha, jadi semuanya belajar sendiri dan lebih banyak rasa kasihan. Mainnya kasihan. Gitu. Saya tahu orang ini tidak bagus kerjanya, datangnya telat, terus kerjanya bolak-balik, ada komplain, kesalahan, ketukar. Tapi yang sama, kalau saya keluarkan nanti dia makan apa? Nah, itu yang kadang dulu yang saya pelajari juga, kok kenapa saya sekarang berlaku jadi Tuhan gitu loh.
sama seperti Mbak Derin bilang, saya bilang kok saya yang jadi Tuhan, kok saya dia pecat juga dia tetap hidup. Sebelum dia kerja, iya sebelum dia kerja sama saya aja kok dia bisa hidup gitu loh. Berarti dia keluar dari saya pun ya Insya Allah ada. insya Allah masih ada rezekinya. Ketika dia ternyata belum tentu ketika dia kerja di kita nggak bagus, bukan belum tentu dia karena orangnya nggak bagus, bukan. Betul. Mungkin aja memang pekerjaannya nggak cocok sama pekerjaan kita. Mungkin di pekerjaan yang lain dia bisa lebih berkembang dan sebagainya. Betul. Kayak gitu. Nah sebetulnya di tempat-tempat kita juga sekarang ya mungkin saya ya mangga. Kok saya jadi tuan rumahnya, saya bilang mangga Mbak Derin. Oke, apa ya? Kawan juga nanti akan belajar, semakin besar usaha kita, semakin banyak orang yang bekerja atau bergabung dengan kita, nanti kita juga harus mulai bisa memilah ya Mbak Derin ya. Oh ini orang ini ternyata bagusnya di kasir. Nah orang ini ternyata lebih bagusnya di produksi, orang ini ternyata lebih bagusnya di admin gitu loh. Jadi ya itu juga sekarang saya belajar gitu, menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat gitu loh. Kalau saya Pak, ya, selain kita pakai insting kita dia cocok di mana, saya tuh pakai tes Pak, tes namanya tes DISC sama Apa ada namanya? DISC. DISC. DISC bisa googling itu kita bisa membantu kita untuk melihat karakter dia cocoknya di pekerjaan seperti apa si tes DISC, sama namanya tes koran Pak. Tes koran. Tes koran itu untuk melihat ketika gimana ketelitian dia, ketangguhan dia, kecepatan dia dalam bekerja bisa terbaca di Dari tes koran. tes koran itu. Nah, ini juga sih Mbak Derin. Jadi banyak teman-teman kita nih yang pengusaha laundry yang menerima pegawai ya asal ada orang yang mau kerja. Itu pun yang saya alami, yang saya lakukan ketika dulu itu. Ketika dulu bukan gitu semua saya juga. Sekarang tuh ayo siapa aja deh yang kerja deh, dan efeknya kayak gitu Pak, efeknya tuh malah buruk ke kitanya, pusing sendiri kayak gitu. Kalau sekarang saya rekrutmen udah mulai pilih-pilih orang yang tepat, dengan pekerjaannya, sehingga kalau dia udah tepat turnover rendah. Kayak gitu. Jadi saya nggak terlalu pusing untuk rekrutmen lagi gitu. Jadi kalau sekarang misalkan manajer saya bilang, Bu, kita perlu karyawan 2 lagi 3 lagi gitu. Oke, jadi saya open rekrutmen. Memang prosesnya nggak cepet gitu. Karena kan udah tes interview nggak cocok, atau tes interview percobaan kerja nggak cocok. Jadi saya bilang iya, kalau rekrutmen memang harus sabar, tapi kalau kita udah dapet yang pas, insya Allah dia nggak keluar masuk kayak gitu Bang. Ya, saya alami juga tes interview kerja jam 12 udah kabur. Pasti kalau gitu ya alhamdulillah kata saya ya. Berarti nggak lama-lama nggak capek gitu. gitu. Jadi saya tuh udah pesen ke karyawan saya, kalau ketika ada karyawan baru jangan menyimpan harapan ke dia, karena dia belum tentu, kita nggak bisa maksa dia cocok sama pekerjaan kita. Jadi ketika ada karyawan baru ya nggak usah menyimpan harapan dia bakal langsung betah gitu. Biasa aja gitu. Dan yang lama pun jangan sok jadi arogan kalau menurut saya. Karena gini, saya pernah punya karyawan, dia udah lama lah kerja sama saya, sampai 2 tahun nggak pinter-pinter Mbak Derin. Oh, ya memang ada sedikit kelemahan lah di situ, tapi dia anaknya rajin, nggak pinter-pinter. Sampai suatu saat ada orang baru yang di bawah dia, saya kasih, kamu ajarin. Terus saya tanya, gimana? Wah Pak, susah diajarinnya. Saya bikin ketawa. Dia aja 2 tahun gak pinter-pinter, gini dikasih anak baru, dia bilang, Pak susah diajarinnya, gak pinter-pinter. Mbak Derin, yang saya belajar juga dari Bogor Laundry nih, dan terus terang saya adopsinya dari Bogor Laundry adalah pengajian ya Mbak. Doa pagi. Jadi dan itu manfaatnya besar banget bagi saya. Kenapa? Jadi saya punya kendala gini dulu Mbak Derin. Karyawan itu kita memang buka jam 8 pagi. Jam 8 pagi ya udah otomatis karyawan pun baru datang, walaupun dibilang datangnya 7.45 ya, 7.30, ternyata nggak bisa. Rata-rata pasti datangnya jam 8. Jam 8 datang, terus baru nyapu, baru ngepel, baru sarapan. Ya kan? Sedangkan konsumen sudah datang. Terus ya akhirnya dalam kondisi sambil nyapu, sambil ngepel, konsumen layani. Terus kedua, akhirnya dibikin sistem punishment. Menurut saya nggak efektif. Ya betul, saya ngerasa sistem punishment itu kurang efektif. Iya, nggak. Kalau karyawan saya sih lebih cocok sama reward Pak. Nah, punishment kalau nanti kita bahas yang gitu deh. Nah akhirnya setelah saya datang ke Mbak Derin, kok lihat ada pengajian pagi nih di Bogor Laundry, dan menurut saya bagus. Akhirnya kita terapkan lah, yuk masuk pagi
datangnya anggaplah 45 atau 30 menit sebelum buka, nyapu, ngepel, sarapan, terus kita doa pagi. Dan akhirnya kalau saya lihat ternyata bagus gitu tanpa di punishment. Nah itu yang mungkin nanti teman-teman bisa contoh gitu loh, mungkin Mbak Dery bisa terangkan kenapa sampai ada kepikiran seperti itu juga Iya, pagi. jadi saya tuh udah bertahun-tahun tuh ngadain namanya doa pagi. Jadi setiap jam 7 yang dilakukan adalah ngaji one day one ayat. Jadi satu orang tuh ngaji satu ayat. Memang ada minggu-minggu tertentu datang guru ngaji untuk memperbaiki bacaan Qur'annya sama bacaan Al-Fatihahnya. Ada juga misalkan sebulan sekali panggil guru untuk tausiah. Nah, apa sih fungsinya kata saya tuh? Jadi pengajian tuh kayak buat saya tuh kayak ini ya, kayak benteng, kayak invisible hand gitu, yang bantu kita untuk mengontrol hal-hal yang nggak bisa kita kontrol gitu. Walaupun kita udah bikin manajemen serapih mungkin, apa SOP seketat mungkin, kadang tuh suka ada aja kecolongannya ya, maksudnya tuh. Nah saya sih ngerasa itu tuh si pengajian tuh melindungi saya dari hal-hal yang tidak bisa saya kontrol gitu. Pada itu saya ngerasa gitu, dan ini aja sih Pak, kan ada pernah dengar kalau tausiah kalau kita mulai hari dengan Bismillah, dengan bacaan Quran, maka selanjutnya itu jadi ibadah, kerja kita jadi ibadah, menjadi ibadah kan keberkahan meningkat ya, kayak gitu-gitu sih Pak, yang intangible kayak gitu. Terus terang berarti saya setuju banget karena kita sudah menjalankan berapa lama ya? Ada setengah tahun kali ya? Belum ya? Berapa bulan kita jalankan tuh? Mungkin 4-5 bulan lah kita sudah jalankan 4-5 bulan. Yang saya rasakan adalah ya itu juga yang tadi yang ada yang melindungi kita lah gitu loh. Karena setiap pagi kita akan berdoa, ya Allah datangkanlah pelanggan yang baik. Oh gitu. Ya, kalau saya akan berdoa seperti itu, datangkan pelanggan yang baik, bukakan pintu rezeki dari segala arah, dan jauhkan dari orang-orang yang berniat jahat. Setiap pagi kita doa seperti itu, karena ya kita tidak bisa melarang siapapun untuk datang, baik itu yang baik atau yang buruk gitu loh. Tapi kan kita bisa juga meminta supaya yang buruk tidak datang gitu. Kita minta dilindungi. Ya betul. Jadi itu yang nanti teman-teman juga mungkin bisa lakukan, dan yang pasti juga akhirnya kita satu misi dengan karyawan, bahwa kita buka usaha bukan hanya cari rezeki dulu. Nah itu betul. Bahwa kita juga buat bekal kita nanti kan. Ya. Dan kita kan juga membawa mengajak kebaikan juga bagi karyawan kita. Betul. Yang tadinya susah sholat. Kan masih ada jadi sih Pak, saya ngaji nggak salah. Kan tapi kalau sholat kan nggak bisa kita kontrol ya Pak ya, kayak gitu. Minimal kita udah sediain musolanya. Nah, jam sholat juga kita fleksibel, bahkan dia mau duha juga mangga gitu. Kalau dia balik lagi nggak sholat mah ya itu tapi kan yang penting kita sudah ajak dan sudah siapkan tempatnya. Oke, gitu. Sudah fasilitasi dia untuk melakukan itu. Nah satu lagi yang menarik nih Mbak Dery, kan kalau Mbak Dery saya tahu tidak melakukan sistem punishment ya, tapi justru sistemnya reward gitu. Jadi malah sering kasih hadiah ya, yang sudah 5 tahun dapat hadiah 10 tahun. Nah bisa ceritakan Mbak Dery? Karena kalau yang 5 tahun 10 tahun tuh saya tuh berkaca dari suami saya juga di perusahaannya gitu, dan aku dapat ini dapat piagam, kalau dia sih piagam dapat plakat dan aku kemarin 15 tahun kerja ketemu sama CEO ya dia aja ya ada kebanggaan ketemu sama CEO gitu ya, dia sih nggak dikasih materi ya, cuma dikasih plakat atau pin kayak gitu, tapi segitu juga dia udah seneng. Dia sebenarnya suami kaya aja yang pekerjaan maksudnya tuh seperti itu, ketemu sama CEO dihargain atas loyalitasnya tuh seneng gitu. Berarti saya juga pengen menularkan rasa senang itu ke karyawan saya. Yang kedua yang saya kasih reward kerja itu best employee. Jadi saya tuh setiap tahun ngadain namanya best employee. Jadi ada KPI-nya kita isi setiap tahun, terus nanti di ranking tertinggi ya dia dapat dapat hadiah dari saya. Hadiahnya sih nggak besar Pak, itu sesuai dengan kemampuan kita aja gitu ya. Tapi ketika kerja keras dia dihargain, terus kita publikasikan ke teman-temannya bahwa dia best employee, itu naikin
pride-nya dia gitu. Oh terus gue juga dihargain ya gitu, keringat gue lelah gue tuh dihargain gitu. Jadi nanti tingkat loyalitas meningkat, dan kita juga kalau dihargain kan malah jadi semangat ya Pak ya kerja kayak gitu. Selain itu saya tuh rewardnya dulu tuh banyak yang telat juga Pak, sama ya mungkin kasus banyak orang ya, banyak yang telat gitu. Dulu tuh di punishment kalau telat berapa per menit malah hitungannya. Jadi telat berapa menit potong berapa ribu, dan ada momen sampai orang tuh dipotong gajinya sampai 100.000, 150. Tapi nggak ngaruh Pak, di bulan depannya dia telat lagi. Kalau saya jadi dia dengan gaji yang nggak terlalu besar dipotong 100.000, aturan kan kita Ya kesel berubah dong ya, berubah. Gue nggak mau dipotong lagi, tapi ternyata nggak ngaruh Pak gitu. Akhirnya dirubah. Sekarang yang datang tepat waktu dapat reward. Jadi tiap bulan tuh akan dilihat siapa yang absen yang paling baik, terus ya dapat rewardnya juga nggak banyak, paling cuma 300.000 Pak. Tapi segitu tuh, itu tuh udah mereduce, udah mengurangi tingkat keterlambatan. Bukan berarti saya sekarang nggak ada yang terlambat Pak, nggak ada. Cuman udah nggak ekstrim gitu. Berarti paling 5 menit dan nggak terus-terusan. Kalau sebelum-sebelumnya kan orang itu lagi, orang itu lagi, dan makin masif gitu karena ngeliatin dia terlambat nggak diapa-apain, potong gaji doang, orang-orang jadi pada menyepelekan. Kalau sekarang sih alhamdulillah punya kesadaran sendiri, jadi tingkat datang terlambat sudah berkurang. Ya, Kayak jadi gitu. kita gini, kadang kita sebagai pengusaha, kawan-kawan berlaku sebagai kayak seperti orang tua jadinya kalau menurut saya gitu. Oh iya benar-benar. Nah, kita mendidik anak itu, kalau kita mendidiknya dengan hukuman, malah kadang anak tuh makin jadi makin bebal gitu. Karena dihukum lagi, dia ngerasa kok saya cuma dikasih hukuman terus loh. Tapi ternyata Hargaan. kita balik sekarang. Jadi saya sekarang lebih seneng yang lakukan hal-hal yang terbalik gitu loh. Bukan hukuman, tapi berikan reward yang bagi yang berbuat baik gitu. Betul. Sehingga akhirnya yang tadinya ya berbuat banyak kesalahan, telat lah, apalah, suka membuat ya barangnya Kerjanya kurang bagus. kerjanya, dikasih reward yang baik-baik, akhirnya dia ngikutin gitu. Betul. Atau memang kalau masih nggak bisa diperbaiki juga ya amputasi. Gitu. Jadi sekarang ya bagi teman-teman, kalau ya berkaca lah dari, saya bilang dari Bogor Laundry, dia bisa membangun bisnisnya dan membenahi bisnisnya adalah, pertama adalah yakin bahwa kita ini bukan usaha ece-ece. Laundry ini bukan usaha ece-ece yang kita bisa bangun dengan orang-orang berkualitas di dalam. Itu. Nah, saya tuh suka ngisi ini apa ya, suka ngisi Zoom gitu ya, atau sharing kayak gitu. Dan kalau terutama di daerah tuh mereka tuh selalu gini, aduh Bu Derin, aku kan bukan di kota besar, ini kan bukan Jakarta, terus susah nyari karyawannya, mereka pada nggak mau kerja di laundry. Saya pikir pikiran-pikiran seperti itu udah harus mulai dieliminir. Karena kalau saya tuh ada prinsip gini, enggak kok, saya yakin saya pasti akan bertemu dengan orang yang tepat. Jadi saya memposisikan karyawan tuh seperti jodoh saya gitu ya. Pertama saya memperbaiki diri, dan saya tuh berdoa semoga saya dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Dan alhamdulillah sih Pak, dan terus proses rekrutmennya juga diperbaiki, nggak asal siapa aja yang mau kerja, ayo udah, pokoknya ada. Nah, yang pertama itu ada keyakinan bahwa saya insya Allah dapat karyawan yang cocok dengan saya. Saya memperbaiki diri, semoga saya dapat karyawan yang baik juga. Yang kedua, proses rekrutmennya itu adalah diperbaiki, jangan asal rekrutmennya. Kalau asal rekrutmen ya pasti gitu. Terus kadang tuh salah ini loh Pak, salah kolam. Jadi mereka tuh buka open recruitment misalkan di Facebook. Apalagi zaman sekarang anak begini ada yang main Facebook, coba masih Facebook. Ada yang main Facebook, tapi mereka tetap buka lowongannya di Facebook atau saya. Nah sekarang mah mainnya TikTok sama Instagram. Halnya enggak Bu, beda dengan saya bilang. Masa sih kok saya bisa ya, ibu kan kota besar kayak gitu. Tapi kan karakteristik remaja atau anak-anak usia generasi mereka tuh mainnya udah beda gitu. Jadi gini Mbak Dery, sebetulnya kalau saya bilang mindset. Ya betul. Ya jadi saya juga dulu mengalami hal yang sama kayak teman-teman juga kayak Mbak Dery. Kok laundry ini karyawannya seolah-olah identiknya dengan ibu-ibu. Jadi yang gosok ibu-ibu atau yang ibu-ibu gitu. Terus suatu saat ibu-ibu ini akan punah, kalau saya bilang gitu loh. Akan punah ibu-ibu ini, dari generasinya gitu loh.
gimana? Dulu juga sama, saya pakainya getok tular. Jadi kalau setiap saya butuh karyawan ya saya akan minta aja sama mereka gitu loh. Ada temennya nggak yang mau kerja, ada saudaranya yang nggak mau kerja, dan rata-rata ya kalaupun ada seadanya. Ada seadanya. Ini ada Pak, ternyata pas dites, waduh ampun nggak. Nah akhirnya ya 2 tahun ini juga saya udah mulai memperbaiki rekrutmen gitu loh. Saya buka lowongannya seperti di Baderin bilang, saya langsung bukanya di loker. Iya, saya pun bukanya di loker. Bayar cuma 50.000, 90.000, 200.000. Tapi kita tuh kita dapat supply, dapat pilihan karyawan yang lebih luas gitu. Kita bisa bebas milih kayak gitu ya. Pilihan karyawannya yang baik tuh ada aja yang nyelip. Sebetulnya bukan kita susah cari karyawan sih, saya kasih tahu teman-teman, bukan suka karena kita kalau orang Sunda bilang mah sok kurung batoken gitu loh. Betul. Kita hanya terpaku sama diri kita sendiri aja di lingkungan kita. Padahal di luar ini sebenarnya banyak. Betul. Gitu loh. Terus saya tuh inget ini Pak soal rekrutmen karyawan tuh. Jadi pendamping Aisyah tuh pernah bilang ke saya, Bu Derin, kalau dari hasil kajian dia gitu ya pada tahun berapa Bu Derin itu akan kelebihan suplai tenaga kerja. Kita tuh akan kelebihan suplai tenaga kerja. Bukan gitu. kurang tapi kelebihan ya. Gitu. Jadi Bu Derin gak usah khawatir nanti gak bakal susah deh cari tenaga kerja. Nah itu tuh menempel banget di mindset saya gitu. Oh berarti saya nanti tuh akan kelebihan suplai tenaga kerja. Jadi saya gak usah khawatir. Pasti di antara sekian banyak orang itu ada yang nyelip yang bagus dan cocok dengan pekerjaannya gitu. Jadi saya tuh ada optimisme itu. Saya udah alhamdulillah sih nggak pikir bisnis saya tuh laundry yang kerjanya ibu-ibu atau yang nggak qualified, nggak kok. Saya ada keyakinan, kepercayaan dirian, enggak, saya insya Allah bisa merekrut orang-orang yang berkualitas bergabung dengan bisnis saya sehingga bisnis saya bisa lebih tumbuh lagi ya. Gitu. Jadi kalau saya menanggapnya gini sih Mbak Derin, teman-teman juga mindsetnya harus dirubah dulu. Bahwa bisnis laundry itu bukan bisnis yang ece-ece. Apapun bisnisnya, mulai yang laundry kiloan, satuan, segala macam itu bukan ece-ece. Semua tergantung kita. Bagaimana kita membranding usaha kita juga ya, gitu. Kita membranding. Karena gini, saya juga dulu pernah kerja di perusahaan asing lah ya, perusahaan yang menurut saya bergengsi. Untuk masuknya itu perlu perjuangan gitu loh. Saya ngelamar, saya diinterview, saya dites. Pas giliran masuk tuh rasanya aku bangga banget gitu loh. Saya bisa masuk gini loh ke perusahaan asing yang menurut saya mengalahkan beberapa beberapa orang kompetitornya gitu loh. Nah ya seperti tadi Mbak Derin bilang, ya kita juga pasti di saat kita bikin usaha, kita juga berharap gitu loh, usaha kita tuh jadi rebutan banyak orang yang ingin masuk gitu loh. Bahwa kalau kerja di sini bagus loh gitu loh. Ya itulah yang membuat bagusnya, ya kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu gitu, dari kitanya, terus rekrutmen awalnya yang menurut saya juga alhamdulillah sekarang saya yang juga walaupun belum sebanyak Mbak Derin karyawannya, tapi bisa dibilang sekarang 90% udah anak muda gitu. Iya, 90% karyawan saya bahkan bukan 90% lagi. Tinggal satu kok yang senior. Yang ibu-ibunya tinggal satu, yang sisanya udah anak umur. Kalau saya yang ibu masih banyak. Ya. Bagian setrika itu udah confirm udah senior. Tapi sekarang tuh kalau yang washer apalagi front office ya, front desk gitu ya, kasir dan sebagainya, delivery itu udah yang muda-muda sih. Dan yang saya suka lagi kalau saya datang ke Mbak Derin itu ke workshopnya teman-teman gitu loh. Karyawannya tuh friendly semua gitu. Iya, jadi mereka udah tahu saya, mungkin karena udah kenal saya. Kalau udah sering bolak-balik kenal gitu. Datang, wah Pak mau apa nih Pak, mau apa dibantu apa, langsung mereka kerjain semua gitu. Lama-lama saya bilang ini lama-lama saya jadi owner di sini juga nih. Karena mereka udah dekat gitu. Tapi ya balik kami saya suka mereka supportnya itu loh, friendly. Ya mungkin karena ownernya juga sih, kalau saya bilang ownernya memang tidak membatasi dan tidak kan banyak juga owner yang tertutup, yang tidak mau tempatnya dikunjungi atau merasa ada rahasia yang harus ditutup yang orang lain tidak boleh tahu. Saya sih bukan tipikal seperti itu ya. Karena saya tuh merasakan dulu tuh kebingungan gitu ya. Jadi ketika saya ada pelajaran yang bisa diambil dari laundry saya mah alhamdulillah saya tuh ada manfaat loh ya kayak gitu. Begitu yang keduanya itu saya percaya rezeki itu nggak ketukar. Orang tuh Allah tuh udah netapin rezeki buat saya. Jadi ketika orang tahu rahasia kita tuh nggak mungkin rezeki kita jadi berkurang kayak gitu. Terus walaupun ilmunya sama tapi kadang eksekusi berbeda Pak. Jadi
Saya pikir kalau saya sharing-sharing ya saya cerita apa adanya aja. Toh kalau dia menduplikasi pun hasilnya tuh eksekusinya nggak pasti sama gitu. Udah gitu keyakinan bahwa rezeki tidak akan tertukar. Jadi saya semoga alhamdulillah ya. Terus semoga kalau ada yang manfaatkan jadi amal jariah buat saya. Betul. Jadi memang kita percaya lah Mbak Derin ya, bahwa ya rezeki itu tidak tertukar karena rezeki sudah tertakar katanya. Jadi teman-teman jangan takut lah kalau untuk berbagi ilmu, siapapun yang datang. Kalau memang kita punya ilmu yang kita bagikan ya bagikan aja gitu loh. Bahkan ya nanti ada kembali lagi ke kitanya juga sih. Kalau menurut saya gini, sering saya rasakan Mbak Derin, kalau setiap saya habis ngajar atau saya kedatangan tamu yang belajar, kok tiba-tiba laundry saya rame gitu loh. Nah itu ada yang salah tuh. Kayak gitu. Itu mungkin perasaan saya juga lah. Tapi yang saya rasakan seperti itu loh. Jadi tiba-tiba ya banyak kalau sampai hari itu kok tiba-tiba nambah gitu banyak. Kalau saya karena mikirnya nggak itu kan kayak dibayar cash ya. Kalau saya tuh ya mikirnya nggak gitu. Ya itu mah kayak ya kebaikan aja ya, dibalasnya nggak harus sekarang, dibalasnya tuh nanti atau jadi tabungan kita nggak apa-apa. Ya memang sih beda lah, banyak ya banyak versi, salah ya, banyak versi. Tapi kalau saya mungkin merasakan seperti itu, setiap saya habis berbagi kok rame. Jadi saya nggak kadang juga ya, tapi ya kadang juga ada yang nggak semua saya bagikan juga sekarang gitu loh. Karena ya ada sesuatu hal yang kadang orang sudah dibagi baik-baik kok ternyata malah ya itu sebenarnya terserah mereka. Itu kali ya, itu pengecualian. Ya gitu, tapi tetap lah kalau saya sih tetap kayak Mbak Derin, siapapun yang mau datang ke Cikarang monggo, asal niatnya baik. Ya kan? Jadi teman-teman nih hari ini kita sudah banyak banget nih sharing dengan Mbak Derin dari mana seorang ibu rumah tangga yang menurut saya berhasil membangun suatu bisnis laundry yang mungkin banyak orang memandang sebelah mata, tapi ini Mbak Derin bisa membangun menjadi berapa outlet sekarang Mbak Derin? Masih 3 sih. Masih 3 ya. 3 dengan banyak corporate yang masuk corporate yang mencucikan pakaiannya di Mbak Derin atau seragamnya atau linennya. Kadang kalau saya datang ke sana tuh, lihatnya juga saya sini gitu loh. Sampai ada ya baju-baju seragam dan segala macam yang, tapi ya itu tadi itu sudah halo adek ada itu sudah. Wah, ini yang bayar laundry. No, bayarnya sampai di rumah teman-teman. Oke. Jadi masing-masing kita punya passion sendiri. Mbak Derin dengan gaya Mbak Derin, saya dengan gaya saya. Walaupun kita berbisnis di tempat yang sama, misalnya di kota yang sama, tapi ternyata tidak menjadi Mbak Derin kompetitor saya kan. Malah kita sering berbagi sharing. Saya kalau ada masalah ya saya bawa ke Mbak Derin minta tolong. Saya juga kalau minta pendapat ke Pak Adi. Gitu. Jadi ya hidupnya sebetulnya enak kalau kita bisa saling sinergi gitu loh. Bukan menjadi kompetitor nih, dia tidak boleh datang ke kita tidak ke dia. Bahkan yang saya rasakan dengan kita bersinergi gini, ya kita saling bisa support gitu loh. Baik itu support dalam segala hal sih. Saya juga banyak sharing, banyak belajar dari Bogor Laundry, cara merekrutkan karyawan, reward, sampai tadi yang saya bilang pengajian pun sekarang saya duplikasi di Cikarang. Ya terus terang banyak terima kasih lah sama Mbak Derin. Walaupun secara umur Mbak Derin jauh di bawah saya gitu lah. Tapi ya saya banyak belajar lah dari Bogor Laundry. Jadi semoga kawan-kawan bisa mengambil ibrohnya Mbak Derin ya dari yang sharing kita ini. Yang tadi juga saya bilang Mbak Derin, saya nggak akan menanyakan tentang omset atau segala macam, tapi yang saya mau tahu itu hanya perjalanannya lah. Dari 3 orang sekarang menjadi 39. Itu aja Mbak Derin. Karena kalau panjang-panjang juga nanti kemana-mana gitu ya. Intinya saya sudah dapat yang sharingnya. Nanti kalau mau lebih jelasnya lagi ya mungkin bisa ada sesi kedua atau ketiga yang saya akan tanyakan lagi ke Mbak Derin gitu. Siap. Jadi makasih Mbak Derin sudah mau ngobras sareng Kang Adi. Siap. Gitu. Terus bermanfaat bagi orang banyak. Semakin besar Bogor Laundry-nya, saling mendoakan lah. Ya, betul. Mendoakan. Dan jangan lupa ya ke teman-teman untuk tetap like dan subscribe ini gitu. Oke. Guys, Mbak Derin terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.